Mochi, 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 mochi ice cream, mochi mango. Mochi, mochi ice cream, mochi mango. Mochi, mochi mango, mochi. Namun di balik hangatnya momen buka bersama, ada hal lain yang justru bikin netizen salfok. Ya, Atta secara belak-belakan mengumumkan bahwa sang istri akan melepas alat kontrasepsi dan kini tengah menjalani program hamil anak ketiga mereka. Bulan Ramadan selalu jadi momen spesial untuk Sule Sutisna alias Sule. Saking spesialnya, meski sibuk menjalani syuting acara Ramadan, Sule sempatkan waktu untuk berbuka puasa bersama keluarganya. Yang menarik, jika biasanya Sule kesulitan mengumpulkan anak-anaknya yang punya jadwal super padat, kali ini suasana terasa berbeda. Ia berhasil mengajak anak, menantu hingga cucunya, Selina, untuk berkumpul dan berbuka puasa bersama secara lengkap. Nah, hari ini kita mau kemana? Kita hari ini mau ke tempat, sesuatu tempat, dan kita mau buka bersama keluarga. Kebahagiaan Sule pun makin sempurna lantaran anak bungsunya Azam ikut hadir di sana. Meski Azam sendiri tanpa Natalie Holscher, namun co-parenting Sule dan Natalie dianggap berhasil karena Azam bahagia baik saat bersama Natalie ataupun Sule. Sule juga happy melihat anak dan menantunya kompak dan saling sayang. Kebersamaan keluarga di Ramadan tahun ini benar-benar jadi obat hati Sule dan rasa sepi tanpa pasangan. Halo guys, sekarang Azam mau pergi sama ayah dan Tete. Sampai jumpa di sana ya guys. Ayo, mam, puasa nggak? Puasa nggak? Lagi puasa nggak? Puasa enggak. Cukup. Aduh. Kis dulu bentar. Kis dulu. Kamu emang udah makan? Udah? Kapan? Tadi. Berarti puasa ayakan. Sayangnya, Azam tak bisa berlama-lama di sana karena kondisi kesehatannya yang kurang baik. Azam juga masih belum bisa kuat berpuasa seperti kakak-kakaknya. Lagi sakit lah, batuk lagi. Baik. Ya, makasih ya. Ya. Kirain nggak sakit. Udah istirahat aja di rumah, ya. Jangan terlalu diinin puasanya katanya gitu. Kalau misalnya dia mau mau makan ya udah kasih makan, jangan terlalu dipaksa banget gitu. Jadi Azam tuh gitu, keramaian atau apa. Kadang kalau misalkan udah lama gak ketemu, dia tuh ketemu awal tuh nangis dulu tuh. Gue sering kan upload itu kan. Nah habis itu udah main happy gitu. Ya Rabbi balighna. Momen bulan Ramadan nampaknya selalu jadi waktu paling sibuk bagi pasangan selebriti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Betapa tidak, usai gelar buka puasa bersama keluarga Gen Halilintar dan The Hermansyah, kali ini Atta dan Aurel kembali melanjutkan agenda silaturahmi dengan menyambangi rumah The Lemos Family. Di kediaman Krisdayanti atau yang akrab disapa Gemi, Atta dan Aurel justru dibuat kebingungan. Hal itu lantaran menu berbuka puasa yang disajikan di rumah Krisdayanti alias Gemi selalu berlimpah. Pertama kali buka bersama di rumah Gemi Krisdayanti. Ada Kire. Oh salah ya. Kire. Oh Kire udah gede sih tapi aku ketuker. Guys, kalau buka puasa di rumah Gemi tuh sampai bingung mau makan apa saking banyaknya. Bener-bener rumah nenek guys, bener-bener rumah nenek. Kayaknya lebaran di sini banyak deh sayang makanannya. Namun di balik hangatnya momen buka bersama, ada hal lain yang justru bikin netizen salfok. Ya, Atta secara belak-belakan mengumumkan bahwa sang istri akan melepas alat kontrasepsi dan kini tengah menjalani program hamil anak ketiga mereka. Gem, setuju gak dia mau ngelepas IUD? Katanya dia mau hembrong lagi. Supaya nggak terlalu lama 2 tahun kan nunggu. Iya. Udah mau sayang? Alhamdulillah. Pokoknya punya Dede. Punya Dede.
Upload lebih cepat lebih baik kan, as soon as possible. Aku aja udah sibuk kayak buka TikTok sudah dia paling concern kalau kamu. Iya, karena pengen nyoba ya, namanya belum tahu berhasil atau enggak, tapi kita ya usahain lah. Ya saya sih berharap biar tambah rame ya cucunya. Gitu. Ya mungkin mereka ada program-program khusus gitu ya terkait bagaimana mereka mau plan untuk punya momongan lagi dan lain-lain. Ya, namanya orang tua pasti akan mendoakan dan mendukung. Sebagai nenek, Krisdayanti sudah pasti happy jika Aurel punya anak lagi. Namun benarkah karena Aurel tengah program hamil anak ketiga, Gemi dan Genda alias Ashanti memutuskan merayakan Hari Raya Idul Fitri di Jakarta? Gemi lebarannya di Jakarta, Bunda di Jakarta, alhamdulillah ramai juga di Jakarta. Sangkan pada pergi. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Inara Rusli akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Wardah Tinamawa dan Insanul Fahmi. Permintaan maaf itu ia sampaikan lewat unggahan video di sosial media pribadinya. Permintaan maaf sekaligus menyesali atas apa yang diperbuat karena telah menyakiti hati wanita lain yang sejatinya ditunggu halayak akhirnya terucap dari bibirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lubuk hati yang paling dalam, aku ingin mengucapkan permohonan maaf. Aku juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Insan beserta keluarga besar dan juga Mawa beserta keluarga besar. Maaf untuk semua lisan sikap yang menyakiti dan setiap perbuatan yang juga tidak berkenan di hati kalian. Dan segala keadaan hati, aku menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Seharusnya sih dari kemarin-kemarin, dari sejak dini harusnya sudah ungkapan itu udah harus dikasih tahu, udah diucapin gitu. Pastinya juga menyampaikan permintaan maaf juga untuk pihak-pihak yang merasa aku sakiti hati. Inara sepertinya sudah tak lagi ngotot untuk meminta maaf secara langsung kepada Wardah Tinamawa. Sulitnya akses untuk bermuwajahah dengan Mawa meski berkarir di Jakarta membuat Inara memilih jalur media sosial untuk meminta maaf. Lantas benarkah permintaan maaf itu dilakukan Inara karena takut dan memiliki bukti kuat telah menikah siri dengan Insanul Fahmi? Kalau untuk Inara sendiri sih sudah legowo ya, sudah pasrah apakan yang terjadi. Nah, kembali lagi perdamaian antara Inara dengan Mawa itu baru bisa akan terjadi perdamaian RG bila mana Mawa dengan Insanul itu sudah berdamai. Inara bak makan buah si malakama. Sejak Insan merengek untuk bisa kembali ke pelukan Mawa, ibu 3 orang anak itu seperti dibuang. Belum lagi hasil olah TKP yang menyudutkan Inara jika tudingan perzinahan benar adanya. Tapi kuasa hukum Inara hakul yakin jika semua tuduhan Mawa itu salah alamat. Kalian bilang tidak ada perzinahan, faktanya ada ya, saya sendiri yang melihat. Kalau dilihat secara hukum, menurut saya memang tidak terjadi perzinahan. Yang sesuai dengan hukum, memang disebutkan bahwa perzinahan secara hukumnya itu masuknya penetrasi atau kalau agama Islam disebutnya dukul ya. Malang nian nasib Inara. Kini Insan lebih fokus dengan urusan pribadinya dengan Mawa untuk rujuk dan mengesampingkan Inara sendiri. Meski menolak kembali bersatu, Insan masih yakin jika Mawa bakal membuka hati lagi untuknya. Saya punya harga diri, saya punya hak. Saya punya hak untuk melepaskan semuanya dan saya tidak mau sama laki yang pengkhianat. Rasa kecewa itu ada, pasti aku wajarkan. Tapi ya memang aku juga yang harus coba lebih sabar gitu kan, lebih mengerti lagi kondisinya seperti apa.